Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Allahu Akbar. Baik, seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, Ibu presensi terlebih dahulu ya. Dia, Dian, Elsa Saputri, Raisa, Rika Aziza. Hadir semua ya, alhamdulillah. Nah, pada hari ini kita akan belajar pada tema 5, pengalamanku, subtema 1, pengalamanku di rumah, pembelajaran ke-1. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, pastinya anak-anak di sini semuanya mempunyai pengalaman, baik itu pengalaman di rumah, pengalaman di tempat bermain, pengalaman di tempat wisata, pengalaman di mana saja. Nah, Ibu mau kalian menuliskan pengalaman kalian pada saat di rumah, kemudian kalian kumpulkan di depan kelas dan nanti akan Ibu acak untuk membacakannya di depan kelas. Nah, semuanya sudah mengumpulkan pengalaman tentang pengalamannya pada saat di rumah. Nah, Ibu akan memanggil salah seorang dari kalian, satu orang siswa. Nah, Ibu akan memanggilkan satu orang siswa untuk maju ke depan, membacakan pengalamannya pada saat di rumah. Coba Elsa Saputri maju dan bacakan pengalaman kamu pada saat di rumah. Iya, bagus sekali ya Elsa. Nah, ini Ibu ada hadiah karena kamu telah berani maju untuk membacakan pengalaman kamu di rumah. Ini Elsa. Baik. Nah, yang selanjutnya kita sudah mendengarkan teman kalian membacakan pengalamannya pada saat di rumah pada saat libur semester kemarin. Nah, kemudian juga Ibu juga akan memperlihatkan kalian ada beberapa gambar pengalaman Beni. Itu ada gambar yang pertama. Nah, ini gambar yang pertama ada gambar Beni, gambar pengalaman Beni di rumah. Nah, Beni di rumah itu bekerja sama dengan keluarganya. Beni membantu keluarganya membersihkan kebun bunga. Kemudian ada gambar yang kedua. Nah, gambar yang kedua ini gambar pengalaman Beni pada saat di sekolah. Nah, Beni di sekolah itu menang lomba membaca puisi. Nah, gambar yang ketiga. Nah, di sini gambar pengalaman Beni di tempat bermain. Nah, Beni bermain dengan teman-temannya di lapangan, bermain gala asir. Kemudian ada gambar yang keempat. Ini gambar pengalaman Beni pada saat di tempat wisata. Nah, Beni pergi ke Raja Ampat. Itu juga ada gambar. Nah, di sini ada gambar Ibu dan juga Beni. Nah, di sini Beni sedang membantu ibunya memajang jam dinding. Nah, Ibu mau tanya, apakah di sini ada juga yang seperti Beni membantu ibunya pada saat liburan kemarin? Iya, semuanya membantu ibunya ya, bagus sekali ya. Kemudian Ibu akan membacakan teks percakapan
antara Beni dan juga ibunya. Silakan kalian dengarkan dengan saksama. Ibu membacakan percakapan antara Beni dan juga ibunya. Beni, coba lihat jam dinding di rumah, nak. Kemudian Beni menjawab, ya bu. Kemudian Beni melihat jam dinding. Wah, jarum jamnya berhenti bergerak, bu. Kemudian ibunya berkata, kalau begitu apa yang harus dilakukan? Beni harus mengganti baterai dengan yang baru, bu. Kemudian ibu, maukah Beni mengganti baterainya? Kemudian Beni menjawab, mau bu. Kemudian Beni langsung naik ke atas tangga. Ibu, hati-hati ya nak. Beni, iya bu. Kemudian saat menjangkau jam dinding, Beni kurang berhati-hati. Ibu, wah jarum jamnya retak. Kemudian Beni berkata, maafkan Beni bu. Beni kurang berhati-hati dalam mengambil jam dinding sehingga jam dinding terjatuh. Kemudian ibunya berkata, ya nak, kedepannya Beni harus berhati-hati dan tidak perlu tergesa-gesa. Nah, setelah kalian mendengarkan teks percakapan antara ibu dan Beni yang ibu bacakan, silakan kalian buat pertanyaan, kemudian kalian tukarkan dengan teman sebangku kalian untuk menjawab pertanyaan yang telah kalian buat berdasarkan percakapan antara Beni dan juga ibunya tadi. Kemudian di situ pada buku siswa kalian buka, itu ada 5 pertanyaan. Silakan kalian jawab 5 pertanyaan ini berdasarkan teks percakapan yang telah ibu bacakan tadi. Ada yang pertama itu, apa yang terjadi dengan jam dinding? Siapa yang mengambil jam dinding? Kemudian, mengapa jam dinding jatuh? Bagaimana cara mengambil jam dinding? Dan yang terakhir, Beni telah menjatuhkan jam dinding. Apa yang dilakukan Beni kepada ibunya? Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai sikap santun kepada orang yang lebih tua. Nah, di sini ibu juga ada gambar antara Beni dan juga ibunya tadi. Nah, di sini ada gambar Beni dan juga ibunya. Nah, Beni meminta maaf kepada ibunya karena sudah menjatuhkan jam dinding. Nah, bahasa yang digunakan Beni sangat santun dalam meminta maaf kepada ibunya. Beni berkata, maafkan Beni ya bu, Beni sudah menjatuhkan jam dinding di rumah menjadi rusak. Kemudian ibunya menjawab, ya nak, tidak apa-apa. Ibu sangat berterima kasih karena kamu sudah menolong ibu. Lain kali hati-hati ya, kamu tidak perlu tergesa-gesa. Nah, kemudian coba kalian lakukan bersama teman sebangku kalian antara percakapan Beni dan ibunya. Kalian lakukan di depan. Siapa yang mau maju dulu? Coba Rika Aziza dan juga Elsa. Silakan ke depan untuk melakukan memperagakan percakapan antara Beni dan ibunya. Iya. Bagus sekali ya. Nah, ini ibu ada hadiah untuk kalian karena sudah berani tampil di depan kelas memperagakan percakapan antara Beni dan juga ibunya tadi. Silakan Elsa dan juga Rika Aliza. Nah, setelah kita belajar mengenai sikap santun
terhadap orang yang lebih tua terhadap kita, eh, mari kita menyanyikan lagu teks Pelangi-Pelangi bersama-sama. 1, 2, 3. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Nah, kita kan sudah menyanyikan lagu Pelangi-Pelangi tadi. Nah, kemudian Ibu mau bertanya, siapa di sini yang mengetahui tekanan nada itu ada berapa? Angkat tangan. Belum ada yang tahu? Baik. Nah, tekanan nada itu ada dua. Ada tekanan nada kuat dan juga nada lemah. Nah, di sini ada Nah, di sini ada Nah, di sini tanda yang seperti ini itu tanda nada kuat, dan tanda nada yang seperti ini, ini artinya nadanya itu lemah. Kita kan sudah mengetahui tekanan nada, baik itu nada kuat dan juga nada lemah. Nah, silakan kalian bentuk kelompok menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok beranggotakan 3 orang siswa. Kalian perhatikan lagi kosakata pada teks lagu Pelangi-Pelangi. Nah, kemudian kalian tentukan panjang dan pendek bunyinya. Kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian. Kemudian kalian tuliskan hasilnya pada kotak yang ada pada buku siswa halaman 11. Nah, setelah kalian berdiskusi mengenai panjang dan pendeknya nada pada teks lagu Pelangi-Pelangi, silakan kalian bersama dengan teman kelompok kalian mendiskusikan lagi tentang teks lagu Pelangi-Pelangi. Kalian garis bawahi teks lagu tersebut, bunyi panjang dengan garis merah, bunyi pendek dengan garis biru. Kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian. Nah, setelah selesai, kalian kumpulkan ke depan. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, mari kita menyimpulkan pelajaran yang sudah kita pelajari pada hari ini. Ada pengalaman Beni pada saat di rumah. Beni membantu ibu memajang jam dinding. Beni membantu ayah membersihkan motor. Beni juga membantu kakaknya membersihkan kamar. Kemudian ada sikap santun Beni pada saat meminta maaf kepada ibunya. Nah, kemudian ada yang terakhir itu ada kita bisa menentukan. Nah, yang terakhir kita bisa menentukan panjang dan pendek bunyi pada sebuah lagu. Nah, silakan juga kalian diskusikan bersama orang tua kalian di rumah tentang panjang dan pendeknya bunyi pada sebuah lagu. Kemudian kalian praktekkan seperti kalian garis bawahi pada lagu tersebut bunyi panjang dengan garis merah seperti pada buku siswa tadi. Silakan kalian praktekkan dengan orang tua kalian di rumah. Kalian praktekkan juga sikap santun kepada orang tua kalian di rumah itu. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik,
Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.